Kita kembali lagi di siaran Ruang Publik KBR yang disiarkan langsung dari Markas Pusat Palang Merah Indonesia di Jakarta. Baik, Ruang Publik KBR pagi hari ini masih membahas seputar pentingnya vaksin booster di masa libur sekolah, dan pagi hari ini kita juga masih bersama dengan Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Dr. Diki Budiman, epidemiolog dan peneliti Indonesia dari Griffith University Australia. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan juga WhatsApp di 0812 118 8181. Dan siaran Ruang Publik KBR juga bisa disimak di seluruh Indonesia di 100 radio jaringan KBR dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM. Baik, seputar topik yang kita bahas pagi hari ini yaitu pentingnya vaksinasi booster. Tadi kita juga sudah mendengar ya, mengapa vaksinasi booster ini penting untuk masyarakat. Dan juga tadi Pak Diki sudah menjelaskan bahwa sekarang kita bisa keluar rumah, berada di luar ruangan tanpa masker, itu juga karena keberhasilan vaksinasi. Baik, saya kembali lagi ke Dr. Syahril. Bisa diceritakan atau dijelaskan Pak, seperti apa strategi yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat vaksinasi booster yang memang sekarang masih ada di angka sekitar 23%. Oke, terima kasih Mbak Ines dan para pendengar KBR. Pertama ingin kami sampaikan bahwa vaksin untuk vaksin primer maupun yang booster sudah tersedia. Semuanya gratis, gitu Pak Diki ya. Presiden sudah menjamin itu. Yang kedua, karena ini harus disadari dulu, betul Pak Diki tadi, jadi masyarakat, kemudian semua yang terkait, semua yang terlibat, harus mempunyai pemahaman dan kesadaran yang bersama. Kalau vaksin ini adalah yang harus kita gerakkan dan harus kita capai bersama-sama. Ini dulu. Nah, kalau ini tidak kita sepakati, maka nanti geraknya nggak kenceng gitu Pak Diki ya. Nah, kita punya strategi yang lalu, yang di mana peningkatan cakupan vaksin 1, vaksin 2, dan booster itu tinggi Pak ya. Yaitu dengan cara membuka sentra-sentra vaksinasi. Ya, saya ulangi, kita membuka sentra-sentra vaksinasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Ada TNI Polri, ada BUMN, ada pihak swasta, Pak Diki ya, ada perguruan tinggi, ada sekolah. Nah itu dampaknya luar biasa, meningkat sekali. Nah, dan yang kedua, dukungan dari kepala daerah atau pemerintah daerah, ya, umpamanya gubernur, Pak Camat, kemudian bupati, ya, wali kota, itu sangat luar biasa. Karena beliau-beliau inilah sebagai leader di daerahnya dan sekaligus sebagai yang tokoh untuk memberikan panutan. Nah, saya kira kita akan menggerakkan itu dan mohon dengan media ini pun itu diharapkan, ayo kita mulai lagi berlomba-lomba untuk mengaktifkan sentra-sentra vaksinasi yang tadi dinilai agak menurun atau kendor. Sekarang kita tingkatkan karena apa? Sekarang ada satu lonjakan kasus loh ya. Ada varian baru loh, dan itu merupakan ancaman kita bersama. Sehingga kita satu-satunya cara melalui vaksinasi dan melalui protokol kesehatan. Baik, untuk ancaman terhadap varian baru ini sendiri Pak, bagaimana Kementerian Kesehatan melihatnya dan apakah mungkin bisa terjadi potensi lonjakan ke depannya dan seperti apa persiapan dari Kementerian Kesehatan? Ya. Jadi karena kita ini masih masa pandemi, maka angka-angka tadi, angka penambahan kasus, angka hospitalisasi itu adalah orang yang dirawat di rumah sakit ya, kemudian angka kematian itu bisa berfluktuasi, Pak. Jadi jangan sampai kita, nanti ini turun terus, belum tentu, karena kita masih masa pandemi. Ya, bisa naik, bisa turun, apalagi dengan adanya subvarian baru ini. Nah, cuman kita seperti yang disampaikan Pak Diki tadi, subvarian baru ini lebih ringan lah gejalanya yang timbul berdasarkan laporan dari negara-negara yang telah melaporkan. Nah, kenaikan kasus
bisa terjadi seperti prediksi dari Pak Menteri Kesehatan mungkin di pertengahan Juli. Nah, kita akan antisipasi dan tidak terlalu panik ya, karena kita juga punya pengalaman Pak Diki ya, di lonjakan Delta, lonjakan Omikron, Pak ya, itu naik semua. Apalagi sekarang kita jauh lebih ringan gejalanya. Jadi nanti masyarakat tidak terlalu panik, nggak usah bingung, nggak usah galau, nggak usah istilahnya was-was cemas. Karena kenaikan ini akan kita ikuti dengan upaya-upaya bersama, dan kuncinya adalah tadi, kita waspada dan melakukan protokol kesehatan termasuk vaksinasi. Nah, jadi gitu Pak ya, jadi kita jangan terlalu panik, jangan was-was, jadi kenaikan itu bisa terjadi karena memang mutasi virus ini bisa menyebabkan kenaikan kasus. Cuman kita bisa melakukan mitigasi risiko yang terjadi. Ya, baik Pak. Memang tetap kita harus perlu waspada juga ya Pak ya, dan tetap melakukan protokol kesehatan. Itu tetap terus dianjurkan ya Pak ya. Nah, saya mau ke Pak Diki Budiman, ini seputar vaksinasi yang kita lakukan yang merupakan upaya kita semua bersama-sama untuk untuk memperkuat daya tahan tubuh. Bagaimana nih pendapat Pak Diki seputar vaksinasi booster yang sepertinya di masyarakat kurang mendapat respon yang tinggi dan lajunya juga lambat ya untuk vaksinasi booster? Ya, ini umumnya karena merasa sudah aman, merasa sudah enggak perlu, atau yang lebih dikhawatirkan lagi, sebagian terpengaruh lagi dengan teori konspirasi ataupun karena ada pengaruh berita atau infodemik ya disebutnya, atau berita-berita hoax. Nah, inilah yang harus diadres atau sebetulnya dikaji dan dilihat dan diintervensi oleh pemerintah daerah. Karena kalau bicara respon seperti ini atau penyebab penurunan ini akan sangat bervariasi antar daerah, akan sangat bervariasi. Mungkin daerah yang begitu religius ya, itu biasanya isu tentang halal haram jadi banyak gitu di situ. Atau bicara daerah yang lebih mungkin kota itu saintifik atau masalah isu-isu yang lebih ilmiah akan mengemuka, misalnya ini vaksinnya efektif nggak untuk yang B4-B5? Kan begitu. Nah, hal-hal seperti itulah kalau yang dalam ilmu pengetahuan harus dilakukan kaji ulang sesuai daerahnya itu, sehingga kita bisa tahu lokal spesifik isu di masing-masing daerah. Sehingga nggak bisa diadresnya sama semuanya. Satu pesan untuk semua untuk satu. Ya, yang intinya iya bahwa vaksin penting, tapi untuk melihat, wah ini kenapa tadinya banyak, 2 dosis banyak misalnya, tapi kok dosis 3-nya ini kenapa? Nah, karena bisa jadi sebetulnya bukan masalah nggak percaya, bukan masalah nggak terpengaruh konspirasi dan lain sebagainya, tapi pada lansia misalnya nggak ada yang nganter, gitu, nggak ada yang nganternya, atau bahkan bisa jadi karena waktunya. Untuk orang kota ini kan Senin sampai Jumat kerja. Ya waktunya ya harusnya Sabtu Minggu gitu. Yang disebut tadi oleh Dr. Syahril ada sentra-sentra vaksinasi, berarti masing-masing puskesmas, dinas kesehatan harus melihat situasinya. Oh ya udah kita adakannya Sabtu Minggu. Atau kalau untuk lansia ya didatangi dengan mobile vaksin misalnya. Jadi penyebabnya beragam. Dan inilah yang tentunya mekanisme diskusi dengan masyarakat, mekanisme juga peran aktif dari masyarakat menjadi sangat penting untuk supaya pemerintah bisa address. Ya, baik. Jadi memang diperlukan juga ya peran serta pemerintah untuk masyarakat juga disesuaikan dengan masing-masing daerahnya juga ya untuk menghadapi kenapa nih vaksin lajunya lambat gitu ya Pak ya. Oke, baik. Dan kita juga masih mengajak Anda yang mendengarkan siaran Ruang Publik KBR untuk ikut bergabung di
live chat YouTube channel Berita KBR, atau Anda bisa bergabung lewat WhatsApp di 0812 118 8181 dan juga lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Baik, sekarang ini juga sudah ada penelpon ya yang masuk ke siaran kita. Kita angkat sekarang? Oke, baik. Langsung saja kita angkat. Selamat pagi dengan... Selamat pagi, Mbak. Ya, halo dengan Bagas ya? Iya, saya dari Iya, Bagas di Mbak. Jakarta. Apa yang mau ditanyakan atau disampaikan? Untuk anak-anak, apakah sudah bisa vaksin booster dan di umur berapa untuk anak-anak yang bisa vaksin booster ya? Oke, pertanyaannya vaksin booster untuk anak-anak ya. Baik, Pak Bagas, nanti akan dijawab pertanyaannya setelah jeda. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Publik KBR. Dan kita akan kembali lagi ke siaran Ruang Publik yang dipersembahkan oleh PMI Palang Merah Indonesia dan didukung oleh IFRC dan USAID.